Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Syifa Diani Putri, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sama seperti video sebelumnya, video ini aku buat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Education Administration. Dan kali ini kita akan bahas materi ketiga. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih materi apa yang bakal aku sampaikan kali ini? Oke, langsung aja. Kali ini aku akan membahas mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Untuk info selanjutnya, simak videonya sampai habis ya. Oke, pertama aku akan membahas mengenai kurikulum terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu manajemen dari kurikulum. Kurikulum menurut Serdiknas nomor 20 tahun 2003, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum secara sempit. Pertama, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti siswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan yang kedua, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sedangkan kurikulum secara luas adalah kurikulum yang mengatur semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan. Nah, setelah tadi kita mengetahui arti dari kurikulum, sekarang kita langsung saja membahas apa itu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan ataupun KTSP. Syafaruddin dan Amiruddin memberikan pendapatnya pada tahun 2017, manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Rusman pada tahun 2009, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Setelah tadi kita membahas pengertian dari manajemen kurikulum, di dalam manajemen kurikulum itu terdapat komponen dan kegiatan. Adapun komponen dari kurikulum, dari manajemen kurikulum ialah guru, siswa, bahan ajar, sarana dan prasarana, strategi pembelajaran, serta kurikulum itu sendiri. Selanjutnya adalah kegiatan manajemen kurikulum. Menurut Tita Lestari tahun 2006, manajemen kurikulum itu mencakup 4. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap ini masih berupa tahap awal seperti analisa kebutuhan, merumuskan, menentukan desain, hingga rencana induk pengembangan. Yang kedua adalah tahap pengembangan, perumusan rasional, visi, misa, dan tujuan, pemilihan sumber, alat, sarana, dan organisasi. Yang ketiga ada tahap implementasi yang mencakup menyusun rencana, penjabaran, metode, penyediaan sumber, hingga setting lingkungan. Dan yang terakhir ada tahap penilaian, evaluasi. Tahap penilaian sendiri adalah evaluasi melihat efektivitas dan hasil dari rancangan yang telah dibentuk. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, dan produk atau biasa dikenal dengan CIPP. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran merupakan bagian dari MBS yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Depdikbud pada tingkat pusat. Pada level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.
Selanjutnya ada manajemen kurikulum dan pembelajaran. Menurut Husaini Usman pada tahun 2009, manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah meliputi seluruh kegiatan dalam rangka melaksanaan kurikulum dan pembelajaran melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, dengan pengarahan dan pengadilan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. 2009, menurut Asep Sudarsyah dan kawan-kawan, prinsip dalam melaksanakan kurikulum itu ada 5. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua demokratis, yang ketiga kooperatif, dan yang keempat efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang terakhir saya akan membahas singkat mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun lokal, yang diwujudkan melalui proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Diperlukan manajemen kurikulum dan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dan kegiatan di bidang pembelajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pembelajaran terlaksanakan secara efektif dan efisien. Itulah tadi materi ketiga dari mata kuliah Education Administration dengan materi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Semoga dapat menambah wawasan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.